السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخواني في الله وأخواتي في الدين، rahimani wa rahimakumullahu ajma'in. Jamaah sekalian, ikhwan dan akhwat, kaum muslimin dan kaum muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mari kita lanjutkan pelajaran kita di dalam mengkaji risalah Mukhtasar Kitabil Ilmi, risalah sederhana yang saya ringkas dari Kitabul Ilmi, buah karya Fadilatul Syekh Al-Allamah Faqihuz Zaman Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahmatullahi ta'ala alaihi rahmatan wasi'atan. Dan kita masih membahas adab yang kelima di antara adab-adab yang lazim dimiliki oleh setiap penuntut ilmu syar'i, yaitu berusaha mengamalkan ilmu yang dia pelajari, berusaha mengaplikasikan dalam kehidupan nyata ilmu-ilmu yang dia kaji di majelis-majelis ilmu, baik dalam masalah akidah, baik dalam masalah ibadah, ataupun dalam masalah akhlak dan muamalah. Karena mengamalkan ilmu, ikhwani wa akhwati fillah, adalah parameter keberkahan ilmu yang kita miliki. Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang melahirkan amalan. Oleh karenanya, seorang muslim dan muslimah tatkala dia berusaha untuk bersemangat di dalam menghadiri majelis-majelis ilmu, maka hendaknya semangat tersebut selaras dengan usaha untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang dia pelajari. Dan kita sampai pada perkataan penulis, ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa lisairil muslimina wal muslimat, kadzalika la budda an yakuna 'amilan bi'ilmihi fil akhlaqi wal muamalah. Demikian juga seorang penuntut ilmu harus berusaha mengamalkan ilmu yang dia miliki dalam masalah akhlak dan muamalah. Ya, telah kita jelaskan 2 poin di 2 pertemuan sebelumnya, bahwasanya seorang talibul ilmi hendaknya berusaha mengamalkan ilmu dalam masalah akidah. Ini yang pertama. Yang kedua, dia berusaha mengamalkan ilmu dalam hal ibadah. Ya, tidak boleh kita berakidah melainkan dibangun di atas ilmu yang sahih yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam.
Sebagaimana tidak boleh kita beribadah kepada Allah tabaraka wa taala melainkan dibangun di atas ilmu dan petunjuk yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hal akhlak, dalam hal muamalah, seorang muslim dan muslimah juga wajib membangun tata cara muamalahnya di atas apa yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi praktekkan ilmu kita dalam masalah akhlak, dalam masalah muamalah. Wal ilmu syar'i yad'u ila kulli khuluqin fadilin. Dan ilmu syar'i, ilmu agama itu menyeru manusia kepada setiap perangai dan akhlak yang utama, akhlak yang mulia. Ini kaidah bahwasanya ilmu agama itu menyeru setiap kaum muslimin dan kaum muslimat untuk berhias diri dengan akhlak yang mulia. Ya, karena agama Islam itu agama akhlak. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat meninggikan akhlak. Akan kita sebutkan insyaallah taala beberapa fadilah dan keutamaan dari akhlak yang mulia. Ya. Bagaimana seorang muslim harus berusaha untuk berkarakter atau berakhlak dengan akhlak yang mulia. Apa contoh akhlak yang mulia? Kata penulis minas sidqi, berupa kejujuran. As-sidqu, jujur dalam ucapan, ya, jujur dalam muamalah, jujur dalam amal perbuatan. Wal wafa'i, ya, al wafa, yakni apa? Menepati janji, ya. Wa mahabbatil khairi lil mu'minin, dan mencintai kebaikan bagi orang-orang beriman. Ini diantara contoh akhlak dalam Islam. As-sidqu, kejujuran, al-wafa, kesetiaan atau menepati janji. Wa mahabbatil khair, cinta kebaikan bagi orang-orang beriman. Hatta qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam bersabda tentang perkara tersebut. Kata Nabi yang mulia, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Kata Nabi yang mulia, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sehingga dia mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia cinta kebaikan untuk dirinya sendiri. Nah, ini jiwa-jiwa kaum mukminin ditempa oleh Allah Subhanahu wa taala, ditarbiyah oleh Allah Subhanahu wa taala, dididik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki jiwa sosial yang tinggi. Ya. Tidak boleh seorang mukmin itu memiliki karakter ananiyun, yang penting ana, atau egois. Tidak. Karakter orang-orang beriman itu ditarbiyah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencintai kebaikan bagi saudaranya sebagaimana dia cinta kebaikan untuk dirinya sendiri. Ya, maka enggak boleh kita jadi orang yang egois. Kita harus berusaha untuk memiliki sifat rahmat, kasih sayang, mencintai kebaikan bagi saudara-saudara kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman." Orang-orang yang penyayang akan disayang oleh Ar-Rahman, oleh Allah Subhanahu wa taala. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Rahmati yang ada di bumi, niscaya zat yang di langit akan merahmati kalian. Wa qala alaihi salatu wassalam, dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba an yuzahzaha 'anil nar
wa yudkhalal jannah falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir wal ya'ti ilan nas ma yuhibbu an yu'ta ilaihi. Kata Nabi yang mulia, barang siapa yang menginginkan untuk dijauhkan dari siksa neraka Allah, dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya datang kematian menghampiri dirinya dalam kondisi dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Hendaknya kita berusaha berpegang teguh di atas hidayah Allah Subhanahu wa taala, di atas hidayah iman dan Islam. Karena iman dan Islam itu syarat mutlak untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dan selamat dari kekalnya siksa neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak mungkin akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala melainkan jiwa-jiwa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Nabi yang mulia, tatkala seseorang ingin dijauhkan dari siksa neraka, dimasukkan ke dalam surga, apa syaratnya jamaah? Iman. Yang pertama iman, beriman kepada Allah dan hari akhir. Iman yang mencakup keyakinan di dalam hati, ucapan dengan lisan, dan pengamalan dengan anggota badan. Itulah iman. Kemudian yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara perkara yang menjauhkan seorang hamba dari neraka, yang memasukkan seorang hamba ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, wal ya'ti ilan nas ma yuhibbu an yu'ta ilaihi. Pergauli manusia sebagaimana engkau ingin diperlakukan oleh orang lain. Tatkala kita ingin dimuliakan oleh orang lain, maka muliakan orang lain. Tatkala kita ingin dihargai oleh orang lain, maka hargai orang lain. Tatkala kita ingin orang bermuamalah baik dengan kita, maka hendaknya kita berusaha bermuamalah dengan baik kepada mereka. Karena kaidah mengatakan bahwasanya al jaza'u min jinsil amal. Balasan yang didapat seseorang itu sesuai dengan amal perbuatan yang dia lakukan. Tatkala kita ingin dihormati, maka berusahalah untuk menghormati orang lain. Itu dua kunci kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang hamba dijauhkan dari siksa neraka Allah dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama apa jamaah? Yang pertama apa? Iman. Yang kedua, bermuamalah dengan baik kepada manusia. Lihat, agama Islam itu agama yang sangat sempurna, yang mengatur hubungan seorang hamba dengan Al-Khaliq secara vertikal, atau hablum minallah, dan mengatur hubungan antara seorang hamba dengan sesama makhluk atau secara horizontal. Hablum minan nas. Tatkala seorang hamba mampu bermuamalah baik bersama penciptanya dan mampu bermuamalah dengan baik bersama sesama manusia, maka Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kata penulis, wa katsirun minan nas indahum ghiratun wa hubbun lil khair. Ini nasihat untuk kita semuanya. Nasihat untuk setiap orang yang cinta kebaikan. Nasihat untuk setiap orang yang bersemangat dalam menghadiri majelis-majelis ilmu. Kata penulis, wa katsirun minan nas, dan banyak di antara manusia, banyak di antara kaum muslimin dan kaum muslimat, indahum ghirah, mereka punya ghirah, punya semangat. Punya ghirah, punya semangat, wa hubbun lil khair, mencintai kebaikan. Walakin la yasa'una an-nasa bi akhlaqihim, akan tapi sayang mereka tidak mampu berbuat baik kepada manusia dengan akhlak-akhlak mereka.
Ya, banyak di antara manusia cinta kebaikan. Ya, semangat dalam menuntut ilmu. Namun tatkala masuk dalam bab muamalah enggak pakai ilmunya. Ya. Tatkala masuk dalam bab akhlak dia tinggalkan ilmunya. Ya. Padahal dia di antara orang yang semangat datang ke majelis ilmu. Di antara orang yang terdepan duduk di majelis ilmu. Namun tatkala berhubungan dengan manusia, bermuamal dengan manusia, ya, dia tinggalkan ilmunya di majelis-majelis tersebut. Ya. Jadi kalau ngaji Masya Allah. Ya, tapi giliran muamalah dia tinggalkan ilmunya. Dan ini banyak terjadi. Ya, ini banyak terjadi, maka ini nasihat buat kita semuanya. Indahu syiddatun wa unfun hatta fi maqamid da'wati ila Allah azza wa jalla. Sebagian manusia, sebagian kaum muslimin dan kaum muslimat, sebagian penuntut ilmu, ya, mereka punya sifat yang keras, syiddah. Ya, wa unfun, yani sifat yang kaku. Hatta fi maqamid da'wati ila Allah, sampai dalam maqam dakwah juga keras. Enggak punya kelembutan. Ya, enggak punya kasih sayang. Padahal hukum asal ad-da'wah ila Allah dengan apa jamaah? Hukum asal dakwah ila Allah dengan apa? Dengan kelemah lembutan. Dengan sikap hikmah dan bijaksana. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah." Serulah manusia, ajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang hikmah. Apa itu cara yang hikmah? Yakni cara yang sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sudah bahas, ya, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah dengan kelemah lembutan. Ya. Karena itu hukum asal dakwah ilallah azza wa jalla. Kita berusaha mengajak manusia untuk berjalan di atas hidayah Allah Subhanahu wa taala. Masih ingat kisah seorang Arab Badui jamaah? Ya, yang masuk ke masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian apa? Kemudian buang air. Ya, di salah satu sudut masjid. Ya. Tatkala para sahabat geram dengan perbuatan orang Arab Badui tersebut, namun Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya mengatakan da'uhu, biarkan dia sampai selesai hajatnya, jangan diganggu. Ya. Kemudian selesai dia buang hajat, siram pakai satu ember air. Ya. Padahal para sahabat sudah menghardik, sudah siap untuk menghakimi laki-laki tersebut. Ya. Selesai dia buang hajat, maka dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya fulan, ini rumah Allah Subhanahu wa taala, ini masjid." Ya. Enggak layak untuk Untuk kotoran manusia. Tempat ini adalah tempat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk salat dan berzikir. Seorang hamba mengingat Allah Subhanahu wa taala. Apa kata sang Arab Badui tersebut? Ya. Kata dia, "Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan." Ya Allah, rahmati saya dan Muhammad saja. Ya. Dan jangan engkau rahmati selain kami berdua, karena yang lain galak ya Allah. Iya, hanya Muhammad yang rahmat sama saya. Dia enggak marah, enggak menghardik. Iya, hanya memerintahkan sahabatnya untuk meninggal biarkan saya selesai. Habis itu dibuang, karena memang dia enggak tahu adab di masjid. Orang Arab Badui, ya, orang pedalaman yang enggak kenal adab bagaimana di masjid. Maka Nabi ajarkan adab, enggak langsung dihukumi. Ya, diajarkan adab yang baik, muamalah yang baik di rumah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata penulis, sebagian manusia mereka semangat, ya, dalam masalah kebaikan, namun giliran bermuamalah dengan manusia mereka meninggalkan akhlak-akhlak yang mulia. Ya. Wa hadza khilaful akhlaq allati amara Allah biha, atau allati amara biha Allah azza wa jalla. Sifat keras, sifat kaku,
ya, merupakan akhlak-akhlak yang menyelisihi apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Maka ikhwani fillah jazakumullah, perkara akhlak itu perkara yang sangat penting. Ya. Yang terkadang banyak kita lupa. Kita belajar akidah, kita belajar ibadah. Namun tatkala kita berbicara tentang masalah akhlak, terkadang kita jauh di belakang. Padahal seorang muslim tidak boleh memisahkan antara akidah, ibadah dan akhlak. Karena Islam adalah agama yang sempurna. Sebagaimana Islam mengajarkan kepada kita akidah yang sahihah, sebagaimana Islam mengajarkan kita ibadah yang sahihah, maka Islam juga mengajarkan kita akhlak-akhlak yang mulia. Bahkan akan kita bacakan hadis yang sangat banyak bahwasannya Rasulullah SAW banyak mengaitkan antara perkara akidah dengan akhlak, yang menjelaskan bahwasannya keduanya tidak bisa terpisahkan. Ya. Keduanya adalah sesuatu yang berjalan beriringan. Maka tidak boleh kita memisahkan antara akidah, antara keyakinan yang sahihah dengan akhlak yang mulia. Wa'lam anna husnal khuluqi huwa ma yuqarribu ilallahi azza wa jalla. Ketahuilah, ilmui, ya, bahwasannya akhlak yang baik, husnul khuluq, akhlak yang mulia, itu diantara hal yang mendekatkan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akhlak yang mulia diantara perkara yang mendekatkan seorang hamba kepada rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wa awlan nasi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa adnahum minhu manzilatan ahasinuhum akhlaqa. Manusia yang paling utama di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling dekat, adna, ini dekat, akrab, yang paling dekat manzilahnya, kedudukannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahasinuhum akhlaqa, adalah orang yang paling baik akhlaknya. Ya. Karena seseorang itu akan dikumpulkan di hari kiamat dengan yang semisal dengannya. Tidak mungkin ada yang dikumpulkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam melainkan yang yang akhlaknya seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau mendekati Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau yang berusaha untuk mendekati akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya di antara manusia-manusia yang paling dekat manzilahnya, kedudukannya, majlisnya, tempat duduknya dengan Nabi di hari kiamat nanti adalah manusia-manusia yang paling baik akhlaknya. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, ya, dalam hadis Tirmidzi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinuhum akhlaqa. Kata Nabi yang mulia, sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian dan yang paling dekat majlisnya denganku di hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Ya. Umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu darajat, bertingkat-tingkat di surga nanti. Ya. Dan di antara orang yang paling tinggi tingkatannya, yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam majlisnya, adalah orang yang paling baik akhlaknya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa inna abghadakum ilayya wa ab'adikum minni yawmal qiyamati ath-thartharun wal mutashaddiqun wal mutafayhiqun. Kata Nabi yang mulia, dan sesungguhnya orang yang paling aku benci,
yang paling jauh majlisnya dariku di hari kiamat nanti, itu 3 golongan. 3 golongan manusia yang paling dibenci Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang paling jauh majlisnya, tempat duduknya di hari kiamat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka? Yang pertama kata Rasulullah, ats-tsartsarun. Siapa ats-tsartsarun ini? Ats-tsartsarun kata para ulama, ini orang yang banyak bicara, tapi nggak ada faidahnya. Ya. Orang yang cerewet, banyak bicara, tapi apa? Tapi dalam perkara yang nggak bermanfaat. Ya. Hati-hati ibu-ibu. Iya. Ya nggak cuma ibu, bapak juga. Hati-hati. Ya, tapi biasanya apa ibu-ibu? Biasanya lebih suka cerewet. Itu tabiat wanita. Iya. Itu ats-tsartsarun. Yang banyak berbicara, ya, namun dalam perkara-perkara yang tidak bermanfaat atau justru bersifat dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan jamaah yang Allah muliakan, kita hidup di zaman di mana di mana orang banyak bicara. Ya. Di mana banyak manusia lebih suka berbicara daripada diam. Ya. Kita hidup di sebuah zaman, ya, di mana sarana-sarana untuk berbicara itu sangat mudah. Ya. Apa buktinya jemaah? Apa buktinya? Media sosial. Ya. Media sosial. Setiap apa yang dia lihat itu dikomentari semuanya. Ya. Akhirnya jadi apa? Jadi komentator. Akhirnya waktunya habis buat apa? Buat komentar sana, komentar sini. Lupa belajar. Lupa duduk di majelis ilmu. Ya. Kalau sudah berkomentar di media sosial, dalil keluar semua. Iya. Padahal cuma kopas. Ya. Atau mungkin dia nggak paham apa yang dia bagikan tersebut. Ya. Yang penting apa? Yang penting bisa serang sana, bisa serang sini. Ya. Terkadang seseorang diam dengan lisannya, namun dia banyak berbicara dengan jari jemarinya. Ya. Maka ini termasuk dalam dalam makna ats-tsartsarun, yang banyak berbicara. Karena memang kita banyak berbicara dengan tulisan-tulisan kita. Maka hati-hati seorang mukmin, ya. Hendaknya dia, kalaupun dia hendak berbicara atau menulis sesuatu, pastikan bermanfaat dan dibangun di atas ilmu yang sahih. Ini kaidahnya. Kemudian yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara manusia yang paling beliau benci dan jauh tempat duduknya di hari kiamat adalah al-mutasyaddiqun. Ya, di antara makna al-mutasyaddiqun kata para ulama, ini orang yang suka mencela manusia, yang pandai nyinyir, ya, mencela manusia. Hobinya apa? Mencela sana, mencela sini, menjatuhkan kehormatan seorang mukmin. Maka ini pun di antara manusia, ya, yang paling dibenci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan jauh tempat duduknya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal mutafaihiqun, dan orang-orang yang mutafaihiqun. Qalu ya Rasulullah qad alimna tsartsaruna wal mutasyaddiqun. Kata para sahabat, ya Rasulullah, kami sudah faham makna kelompok pertama dan kelompok yang kedua. Tsartsarun kami faham maknanya. Al mutasyaddiqun kami faham maknanya. Famal mutafaihiqun, apa makna mutafaihiqun ya Rasulullah? Kata Nabi yang mulia, al mutakabbirun. Ya, orang-orang yang sombong, yang congkak. Ya. Yang suka merendahkan orang lain, yang ini melihat dirinya besar, melihat dirinya lebih tinggi dari orang lain. Kalau antum perhatikan jamaah yang Allah muliakan,
3 kelompok manusia yang Nabi SAW katakan paling beliau benci dan paling jauh majlisnya di hari kiamat nanti, ya, 3 kelompok tersebut punya satu kesamaan, ya, baik al-thartharun, al-mutasyaddiqun, al-mutafaihiqun, ya, mereka memiliki satu kesamaan. Apa kesamaan mereka? Buruk akhlaknya, ya, memiliki akhlak yang buruk, ya. Athar-tharun, baik apa buruk? Akhlak yang buruk, ya. Al-mutasyaddiqun, akhlak yang buruk, ya. Sebagaimana al-mutafaihiqun juga akhlak yang buruk, ya. Maka di sini kita mengambil satu kesimpulan bahwasannya di antara perkara yang menyebabkan seorang hamba jauh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibenci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah tatkala dia buruk akhlaknya. Ya. Tatkala dia buruk akhlaknya. Maka ikhwani fillah wa akhwati fiddin azakumullah, seorang penuntut ilmu, ya, seorang muslim dan muslimah hendaknya dia berusaha untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia agar kita mendapatkan, ya, rahmat Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib, Anda tambahkan beberapa poin di sini, ya, selain yang disebut di dalam kitab tentang beberapa fadilah atau keutamaan husnul khuluq. Beberapa fadilah atau keutamaan akhlak yang baik. Di antara keutamaan akhlak yang mulia, yang pertama, ya, bahwasanya akhlak yang mulia adalah athqalu syai'in fi mizani hasanatil abdi yaumal qiyamah. Husnul khuluq athqalu syai'in fi mizani hasanatil abdi yaumal qiyamah. Akhlak yang baik itu di antara perkara yang paling berat timbangannya dalam timbangan amal kebaikan seorang hamba di hari kiamat. Ya. Di antara amalan yang paling berat timbangannya adalah akhlak yang mulia. Dalilnya hadis Abu Darda radhiyallahu taala anhu, dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dalam sunannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi yang mulia, ma syai'un athqalu fil mizan min husnil khuluq. Ma syai'un athqalu fil mizan min husnil khuluq. Kata Nabi yang mulia, tidak ada sesuatu, tidak ada amal kebaikan, ya, seorang hamba yang lebih berat dalam timbangan amal kebaikannya daripada akhlak yang baik, ya, daripada akhlak yang mulia. Maka al-akhlaqul karimah, husnul khuluq, akhlak yang baik, adalah amalan yang sangat berat nilai timbangannya di hari kiamat nanti. Oleh karena itu tidak boleh kita meremehkan akhlak yang mulia. Ya, tidak boleh kita meremehkan, mengecilkan akhlak yang mulia. Karena Nabi yang mulia mengabarkan bahwasanya akhlak yang baik itu perkara yang sangat berat timbangannya di hari kiamat nanti. Kemudian fadilah yang kedua, di antara fadilah al-akhlaqul karimah, bahwasanya dengan husnul khuluq, dengan akhlak yang baik, seorang hamba akan sampai pada derajat ahli ibadah, al-abid. Dengan akhlak yang mulia, seorang hamba akan sampai pada derajat
sebagai seorang abid ahli ibadah yang menghabiskan waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud di dalam sunannya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi yang mulia, innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi darajatas shaimil qaim. Kata Nabi yang mulia, sungguh seorang mukmin itu dengan kebaikan akhlaknya, dengan kemuliaan akhlaknya, dia akan sampai pada derajat orang yang senantiasa berpuasa di siang hari dan bangun di malam hari. Sesungguhnya seorang mukmin itu dengan kemuliaan akhlaknya, dia sampai pada tingkatan seorang ahli ibadah yang menghiasi siangnya dengan puasa dan malamnya dengan bangun malam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat jamaah, ya, fadilah yang sangat utama, terutama bagi kita yang memang sulit puasa di siang hari, ya, dan sulit bangun di malam hari. Ya. Puasa susah, Masya Allah, karena tiap hari kondangan. Iya, kalau kondangan apa? Iya, kuliner. Jadwalnya full, sebulan apa penuh. Ini hari ini makannya apa, menunya ini. Sudah diatur menunya tiap hari. Ya. Akhirnya apa? Akhirnya siang sibuk kuliner, malamnya apa? Tidur. Iya. Jadi siang enggak puasa, malam apa? Enggak bisa bangun, enggak bisa qiyamul lail. Kata Nabi yang mulia, seorang hamba dengan akhlaknya yang mulia, insya Allah masih bisa sampai derajat ahli ibadah dengan apa? Dengan akhlak yang mulia tersebut. Ya. Maka tatkala kita banyak kekurangan, jarang puasa sunnah di siang hari, jarang sholat sunnah di malam hari, perbaiki akhlak kita. Ya. Perbagus akhlak kita, muliakan akhlak kita. Insya Allah dengan akhlak tersebut kita bisa menyusul, ya, ahli ibadah, ya, dengan akhlaknya kita yang kita miliki. Ya, kalau apa nyusul dengan ibadah sangat sulit rasanya, ya. Tapi dengan akhlak yang mulia, insya Allah kita bisa sampai pada derajat ahli ibadah tersebut. Kemudian fadilah yang ketiga, ikhwani wa akhwati fillah jazakumullah, bahwasannya akhlak yang mulia itu akthar ma yudkhilun nasal jannah. Al-akhlaqul karimah, husnul khuluq, akthar ma yudkhilun nasal jannah. Ya. Di antara hal yang paling banyak memasukkan seorang hamba ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Akhlak yang mulia, ya, di antara perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya hadis Abu Hurairah taala anhu yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi di dalam sunannya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya an aktsari ma yudkhilun nasal jannah. Nabi yang mulia pernah ditanya oleh sahabat-sahabat beliau tentang amalan yang paling banyak memasukkan seorang hamba ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, kata Nabi yang mulia, taqwallah wa husnul khuluq. Taqwallah wa husnul khuluq. Yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga Allah itu dua hal. Yang pertama, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang kedua, akhlak yang baik. Lihat sekali lagi hadis yang mulia ini, ya,
menjelaskan kepada kita bahwasanya seorang mukmin itu harus baik muamalahnya, baik secara vertikal bersama penciptanya atau secara horizontal bersama sesama umat manusia, ya, dengan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, atau yang diistilahkan dengan hablum minallah dan hablum minan nas. Ya. Tatkala seorang hamba baik akhlaknya, muamalahnya bersama Al-Khaliq dan baik muamalahnya bersama Al-Makhluk, insyaallah dia bagian dari ahlul jannah, bagian dari penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita berusaha untuk terus memperbaiki akhlak-akhlak kita. Dan tidak boleh kita pisahkan, ya, antara muamalah yang baik dengan manusia dengan muamalah yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak cukup seorang hamba itu baik dengan tetangganya, ya, baik dengan kawannya, dengan temannya, tapi enggak pernah sholat, ya, Ramadan enggak pernah puasa. Sama yang penting baik Pak Ustaz. Ya, subhanallah. Ya, tatkala kita dituntut berbuat baik kepada makhluk, kepada manusia, ya, dituntut muamalah yang baik bersama makhluk, bersama manusia, maka kita lebih dituntut untuk bermuamalah dengan baik bersama pencipta manusia, bersama Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karenanya seorang mukmin wajib bermuamalah dengan baik bersama Al-Khaliq dan juga dengan makhluk, dengan manusia. Nah, kemudian fadilah yang keempat, di antara fadilah akhlak yang mulia, bahwasanya akhlak yang mulia adalah sababun fi mahabbatillahi wa rasulihi. Akhlak yang baik merupakan sebab, ya, yang mendatangkan cinta Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sababun fi mahabbatillahi wa rasulih. Akhlak yang baik itu sebab, wasilah yang mendatangkan cinta Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya hadis yakni Usamah bin Syarik yang dikeluarkan oleh Al-Imam Tabrani dan Al-Hakim dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala di dalam Sahih Al-Jami', di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kata Nabi yang mulia, ahabbu ibadillahi ilallah ahsanuhum khuluqa. Ahabbu ibadillahi ilallah ahsanuhum khuluqa. Hamba-hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling baik akhlaknya di antara mereka. Hamba-hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bagus akhlaknya di antara mereka. Ya, maka akhlak yang mulia, ikhwani fillah wa akhwati fiddin, adalah pintu gerbang terbesar yang mengantarkan seorang hamba kepada mahabbatullah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, yang kelima, sebagai tambahan di antara fadilah akhlak yang mulia, bahwasanya dengan akhlak yang mulia seorang hamba akan sampai pada kesempurnaan iman, bulughu kamalil iman. Dengan akhlak yang baik, akhlak yang mulia, seorang hamba akan sampai pada kesempurnaan iman. Apa dalilnya? Hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud di dalam sunannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, orang-orang beriman yang paling sempurna keimanannya
adalah yang paling baik akhlaknya. Maka untuk sampai pada tingkatan kesempurnaan iman, kita butuh apa jamaah? Kita butuh akhlak yang mulia. Tidak mungkin kita sampai pada kesempurnaan akhlak meskipun akidah kita baik, ibadah kita baik, tatkala kita meninggalkan akhlak yang mulia. Ya, maka sempurnakan diri kita dengan akhlak-akhlak yang baik, yang mulia. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafatan. Wahai orang-orang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah. Dalam hal akidah, dalam hal ibadah, juga dalam hal muamalah, akhlak dan adab. Ya, hendaknya kita berjalan di atas petunjuk Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, jamaah yang Allah muliakan, tatkala kita berbicara tentang masalah akhlak, ya, masalah adab, masalah muamalah, maka kaidah mengatakan bahwasannya al-aqrabu aula bil ma'ruf. Al-aqrabu aula bil ma'ruf. Yang paling dekat dengan kita, maka dialah yang paling utama untuk mendapatkan muamalah terbaik dari kita. Ya. Yang paling dekat dengan kita, yang paling berhak mendapatkan kebaikan kita. Maka jangan dibalik. Jangan dibalik. Terkadang sebagian kita mampu bermuamal dengan baik dengan sahabatnya, dengan atasannya, ya, dengan kliennya. Namun tatkala dia pulang ke rumah bersama istrinya, bersama anaknya, dia tinggalkan muamalah tersebut. Ya. Yang paling layak dengan muamalah terbaik kita, yang pertama kedua orang tua kita. Karena Allah Subhanahu wa taala wajibkan secara fardhu ain atas setiap anak-anak kaum muslimin dan kaum muslimat untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya. Maka jangan sampai muamalah kita dengan atasan kita itu lebih apa? Lebih baik daripada muamalah kita dengan kedua orang tua kita. Ya. Karena orang tua kita lebih layak untuk kita muliakan daripada atasan kita, daripada sahabat kita. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala jadikan birrul walidain sebagai sebuah fardu kifayah, fardu ain. Kewajiban yang sifatnya individual atas setiap muslim dan muslimah. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ya. Allah yang mewajibkan. Allah Subhanahu wa taala yang mewajibkan kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Ya. Allah Subhanahu wa taala melarang seorang hamba untuk mengucapkan di hadapan orang tuanya. Ya. Kalau seandainya ucapan cis atau yang lainnya, ya, yang merupakan isyarat ketidaklapangan hati kita dengan sikap orang tua dilarang dalam Islam, apalagi sampai menghardik orang tua kita, ya, apalagi sampai memukul dengan kekerasan fisik terhadap orang tua kita. Maka ini diantara kezaliman yang Allah segerakan hukumannya kepada seorang hamba. Ya, durhaka kepada orang tua itu diantara dosa yang hukumannya disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala dunia sebelum akhirat. Ya. Maka orang-orang yang paling dekat dengan kita, yang paling berhak untuk kita pergauli dengan baik, kedua orang tua kita. Yang kedua, istri dan anak-anak kita. Ya. Jangan sampai kita mampu bermuamalah dengan baik, ya, di luar rumah. Kemudian tatkala di dalam rumah apa? Lupa akhlak dengan istrinya, dengan anak-anaknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengabarkan
bahwasannya yang terbaik di antara kaum mukminin di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling baik muamalahnya bersama keluarganya. Ya. Kata Nabi yang mulia, khairukum khairukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian adalah yang paling bagus muamalahnya bersama keluarganya, bersama istrinya, bersama anak-anaknya. Dan aku, kata Nabi, adalah orang yang paling baik muamalahnya bersama keluargaku. Ya. Maka jangan tinggalkan akhlak yang mulia di majelis-majelis ilmu semata, tapi bawa ke dalam rumah-rumah kita. Tatkala masing-masing di antara suami dan istri menerapkan akhlak yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, insya Allah nggak ada piring terbang di rumah, ya, nggak ada tangan yang melayang di rumah, ya. Kenapa? Karena masing-masing pihak sudah tahu kewajibannya, ya. Tanpa kita harus letih menuntut hak kita, insya Allah masing-masing sudah sadar diri akan kewajibannya. Ya, makanya penting apa? Ini seorang suami dan istri itu untuk terus belajar. Ya, jangan sampai sudah nikah lupa majelis ilmu. Ya antum kalau bulan madu seminggu cukup lah. Ya, ya apa? Dikasih izin, dikasih uzur. Ya. Tapi kalau setelah nikah nggak pernah nongol lagi, ini berarti nikahnya apa musibah bagi dirinya. Ya, melalaikan dia dari ilmu. Dan ini diantara fitnah para penuntut ilmu. Sahih, para ulama sudah mengingatkan dari zaman ke zaman bahwasanya diantara fitnah terbesar yang memalingkan seorang talibul ilmi itu zawaj, nikah. Ya sebelum nikah masya Allah semangat datang ke majelis ilmu, habis nikah apa? Lupa majelis ilmu. Ya. Bagaimana kita akan mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah kalau seandainya kita menjauhi sumber-sumber keberkahan dalam hidup kita? Ya. Jadi antum mau nikah, tafadhol nikah silakan. Ya. Tapi selesai nikah jangan tinggalkan majelis ilmu. Justru apa? Hendaknya kita sering bergandeng tangan, ya, membawa istri kita atau istri-istri kita ke majelis ilmu. Ini jamak apa? Kan antum jamaah banyak, enggak satu orang yang hadir. Jadi istri-istri kita maksudnya masing-masing punya satu tapi masing-masing bawa istri ke majelis ilmu. Jangan suudzon ibu-ibu. Bapak-bapak ini banyak di sini soalnya. Iya, jadi masing-masing kita, ya, karena anak yakin dari muka-mukanya enggak ada yang berani. Ini masih satu-satu semua ini. Jadi masing-masing kita bawa istri ke majelis ilmu. Kan jadinya apa? Istri-istri kita. Ya, jadi jangan sampai kita tinggalkan majelis ilmu, ya. Karena majelis ilmu adalah sumber keberkahan dan sumber kelapangan kehidupan seorang hamba fi dunya wal akhirah. Wallahu taala alam. Ini yang bisa kita bahas sama yang Allah muliakan, ya. Untuk pagi hari ini enggak ada pertanyaan. Kalau sudah ada yang nyiapin pertanyaan dilipat lagi, ya insyaallah disimpan di bukunya atau di kantongnya. Pekan depan kita kasih kesempatan insyaallah untuk bersoal jawab. Semoga berfaedah untuk kita semuanya. Apa-apa yang hak semata-mata taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Yang salah dan kurang karena kesalahan dan kekurangan ilmu yang saya miliki. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.